Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ermawanti dengan NIM 2237031 akan menjelaskan tentang pengertian dari user testing. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa user testing merupakan proses observasi dan evaluasi bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk digital untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki. Jadi pengertian dari user testing adalah proses pengujian produk digital oleh pengguna nyata untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Manfaat user testing yaitu 1. Memberi umpan balik pengguna, 2. Meningkatkan kualitas produk, 3. Mengurangi pembiayaan, 4. Meningkatkan kepuasan pengguna, 5. Mengidentifikasi masalah kegunaan. Metode user testing yaitu 1. Think out loud testing. Metode ini melibatkan pengguna yang mengungkapkan langsung tentang apa yang mereka pikirkan saat menggunakan produk. Metode ini membantu tim pengembang memahami proses berpikir pengguna dan bagaimana mereka menavigasi antar muka. 2. A/B testing. Metode ini digunakan untuk membanding dua versi dari suatu hal demi mengetahui mana yang bekerja lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dengan NIM 2237036, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode user testing. Di sini ada beberapa bagiannya. Yang nomor 3 ada usability testing, nomor 4 ada survei dan kuesioner, yang kelima ada eye tracking, yang ke-6 ada remote user testing. Baik, saya akan membacakan pengertiannya beserta lainnya. Usability testing. Usability testing adalah suatu metode dalam user testing yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah produk, sistem, atau layanan mudah yang digunakan oleh pengguna. Dalam proses ini, pengguna nyata diobservasi saat mereka menggunakan produk tersebut untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Tujuan utama dari usability testing adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pengguna, memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk, dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Beberapa aspek yang sering dievaluasi dalam usability testing meliputi: pertama, efektivitas. Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka dengan benar? Efisiensi. Beberapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Kepuasan pengguna. Bagaimana perasaan pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan produk? Proses usability testing biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. Pertama, perencanaan. Menentukan tujuan pengujian, memilih tugas yang akan diuji, dan memilih peserta pengujian. Kedua, pengumpulan data. Melakukan pengujian dengan peserta dan mengobservasi interaksi mereka dengan produk. Yang ketiga, analisis data, mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dan area untuk perbaikan pelaporan. Yang keempat, pelaporan. Menyusun laporan hasil pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan produk. Yang keempat, survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner adalah metode pengujian pengguna atau user testing yang melibatkan pengumpulan data dari sejumlah besar pengguna melalui pertanyaan tertulis atau online. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman, kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dihadapi pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai survei dan kuesioner. Yang pertama, survei. Survei adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden melalui serangkaian pertanyaan standar.
Hasil dari survei dapat dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi tren dan pola di antara pengguna. Kuesioner mirip dengan survei, tetapi seringkali lebih terfokus pada topik atau aspek tertentu dari produk atau layanan. Kuesioner juga menggunakan pertanyaan standar yang dapat berupa pertanyaan tertutup, pilihan ganda, atau pertanyaan yang terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban lebih rinci. Manfaat survei dan kuesioner dalam user testing: mengumpulkan umpan balik pengguna. Metode ini memungkinkan pengumpulan umpan balik langsung dari pengguna yang bisa digunakan untuk memahami persepsi mereka terhadap produk atau layanan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dengan menanyakan tentang pengalaman pengguna. Pengembang dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi pengguna. Langkah-langkah dalam melakukan survei kuesioner: merancang pertanyaan. Yang pertama, tentukan tujuan pengujian dan buat pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang kedua, menentukan responden. Pilih sampel pengguna yang responsif untuk menjawab survei atau kuesioner. Yang kelima, di sini ada eye tracking. Eye tracking adalah metode user testing yang menggunakan teknologi untuk melacak dan merekam gerakan mata pengguna saat mereka berinteraksi dengan suatu produk antarmuka atau situs web. Tujuan utama dari eye tracking adalah untuk memahami bagaimana pengguna memperhatikan dan memproses informasi visual, serta untuk mengidentifikasi elemen-elemen desain yang menarik untuk mengalihkan perhatian mereka. Pengertian eye tracking adalah teknik melibatkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak untuk memonitor titik fokus atau fixation dan gerakan mata atau siket pengguna. Perangkat eye tracker biasanya menggunakan kamera dan cahaya inframerah untuk mendeteksi posisi mata dan arah pandang pengguna. Manfaat eye tracking dalam user testing: mengidentifikasi fokus visual. Eye tracking membantu mengidentifikasi area di layar yang paling menarik perhatian pengguna. Mendeteksi masalah usability: eye tracking dapat mengungkapkan area di mana pengguna mengalami kebingungan atau kesulitan. Misalnya, jika pengguna sering kembali ke area tertentu atau mengalami kesulitan menemukan elemen penting. Mengoptimalkan desain antarmuka: informasi ini diperoleh dari eye tracking dapat digunakan untuk mengoptimalkan tata letak dan desain antarmuka. Tentukan tujuan pengujian dan pilih tugas yang akan diberikan kepada pengguna. Siapkan perangkat eye tracking dan kalibrasi sistem untuk setiap pengguna. Pengumpulan data: meminta pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu sambil menggunakan perangkat eye tracking. Analisis data eye tracking untuk mengidentifikasi pola penglihatan, titik fokus, dan gerakan mata. Pelaporan: buat laporan yang merangkum temuan dari pengujian eye tracking dan berikan rekomendasi untuk perbaikan desain berdasarkan data yang diperoleh. Contoh aplikasi eye tracking: desain web, pengembangan game, penelitian iklan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu remote user testing. Remote user testing adalah metode user testing di mana pengguna menguji produk atau layanan dari lokasi mereka sendiri, bukan di laboratorium atau tempat yang ditentukan oleh peneliti. Pengujian ini dilakukan secara online, memungkinkan pengembang untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna di berbagai lokasi geografis. Pengertian remote user testing. Remote user testing adalah metode pengujian yang memungkinkan pengumpulan data tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dalam lingkungan alami mereka. Ini memberikan wawasan yang lebih realistis tentang penggunaan produk karena pengguna beroperasi dalam konteks sehari-hari mereka tanpa tekanan atau pengaruh dari lingkungan laboratorium. Jenis remote user testing. Moderate remote testing. Dalam pengujian ini, seorang moderator mengarahkan sesi pengujian dari jarak jauh, berinteraksi dengan pengguna melalui alat komunikasi seperti video call. Yang kedua, unmoderate remote testing, menggunakan penyelesaian tugas-tugas pengujian secara mandiri tanpa kehadiran moderator. Akses ke beragam pengguna. Pengujian jarak jauh memungkinkan pengembang untuk menjangkau pengguna dari berbagai lokasi geografis, latar belakang, dan kondisi lingkungan, sehingga memberi pandangan yang lebih komprehensif tentang pengalaman pengguna. Pengujian dalam kondisi nyata.
Karena pengguna melakukan pengujian dalam lingkungan alami mereka, hasilnya cenderung lebih akurat dan mencerminkan pengguna sehari-hari produk. Efisiensi biaya dan waktu. Tanpa perlu menyewa fasilitas atau mengatur pertemuan fisik, remote user testing lebih hemat biaya dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan metode pengujian tradisional. Fleksibilitas, perencanaan, rekrutmen pengguna, pelaksanaan pengujian, pengumuman data, analisis data, pelaporan. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session recording. Apa itu session recording? Session recording adalah teknik dalam analisis pengalaman pengguna yang melibatkan rekaman interaksi pengguna dengan situs web atau aplikasi. Rekaman ini menangkap semua tindakan pengguna seperti klik, gerakan mouse, scroll, pengetikan, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku pengguna, mengidentifikasi masalah usability, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Bagaimana session recording itu bekerja? Yaitu pemasangan skrip. Sebuah pemasangan skrip atau kode dipasang pada situs web atau aplikasi yang ingin dianalisis. Kemudian rekaman aktivitas. Setelah skrip aktif, setiap interaksi pengguna dan situs atau aplikasi akan direkam. Ini termasuk klik, scroll, pengetikan, gerakan mouse, dan navigasi antar halaman. Manfaat session recording yaitu pemahaman perilaku pengguna, memperoleh wawasan tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan situs atau aplikasi. Kemudian optimalisasi konversi, yaitu meningkatkan tingkat konversi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang mengganggu perjalanan pengguna. Kekurangan session recording yakni privasi pengguna. Rekaman sesi dapat menimbulkan masalah privasi jika data pengguna tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, volume data yang besar. Rekaman sesi menghasilkan volume data yang besar yang bisa mempersulit analisis jika tidak dikelola dengan baik. Alat session recording yang paling populer yaitu Hotjar, menyediakan rekaman sesi, heat maps, survei, dan analisis panel. Yang selanjutnya ialah CrazyX, menyediakan rekaman sesi, heat maps, dan alat analisis visual lainnya. Card sorting. Apa itu card sorting? Card sorting adalah teknik yang digunakan untuk membantu merancang atau mengevaluasi informasi dalam struktur situs web, aplikasi, atau produk lainnya. Teknik ini melibatkan peserta yang mengelompokkan item-item yang ada pada kartu sesuai dengan kategori yang mereka anggap paling sesuai. Jenis-jenis card sorting. Yang pertama, open card sorting. Peserta mengelompokkan item dan memberi nama kategori sesuai pemahaman mereka. Yang kedua ialah closed card sorting. Peserta mengelompokkan item ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, hybrid card sorting, yaitu kombinasi dari open dan closed dari card sorting.
Peserta memulai dengan beberapa kategori yang sudah ditentukan, tetapi dapat menambahkan kategori baru jika diperlukan. Manfaat card sorting yaitu pemahaman pengguna, membantu memahami bagaimana pengguna melihat dan mengelompokkan informasi. Selanjutnya, perbaikan struktur informasi, menyediakan wawasan untuk membuat struktur informasi yang lebih intuitif dan user-friendly. Kelebihan card sorting yaitu user-centered, berfokus pada perspektif pengguna sehingga hasilnya cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mudah dilakukan. Teknik ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat yang kompleks. Yang ketiga, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek, baik situs web, aplikasi, atau produk lainnya. Kekurangan card sorting yaitu subjektivitas. Hasil card sorting bisa sangat subjektif, tergantung pada persepsi individu peserta. Analisis yang memakan waktu. Analisis data hasil card sorting bisa memakan waktu, terutama jika melibatkan banyak peserta. Tidak menangkap konteks penggunaan. Card sorting tidak selalu mencerminkan bagaimana informasi akan digunakan dalam konteks nyata. Langkah-langkah user testing. Langkah-langkah user testing meliputi yang pertama, plan out a user test atau rencanakan pengujian pengguna, yaitu proses mengatur semua aspek yang diperlukan untuk melakukan pengujian kegunaan produk dengan partisipan yang representatif dari pengguna akhir. Yang kedua yaitu create publish test atau buat dan publikasikan tes. Adalah proses merancang dan menyebarluaskan tes kegunaan kepada partisipan yang telah direkrut untuk menguji. Yang ketiga yaitu recruit participants atau rekrut peserta, yaitu langkah penting dalam user testing untuk memastikan bahwa individu yang berpartisipasi dalam pengujian mewakili pengguna sebenarnya. Rekrut tes, the test, and date, catat tes dan tanggalnya, yaitu merekam sesi pengujian dan mencatat tanggal pelaksanaannya. Yang kelima yaitu analisis the test data atau analisis data pengujian. Langkah penting untuk mengubah dari sesi pengujian menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk. Yang keenam yaitu get actionable insight atau dapatkan wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Adalah temuan dari pengujian yang jelas, spesifik, dan dapat langsung diterapkan untuk perbaikan produk. Yang ketujuh yaitu calculate the ROI to show. Hitung ROI yang akan ditampilkan. Adalah ukuran keberhasilan investasi yang mengukur sejauh investasi awal dan menghasilkan pengembalian. Get it.